Halo, selamat pagi, salam saudara-saudara, damai Kristus beserta dengan saudara-saudara semuanya. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru. Berkati dengan firman-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan yang dijabarkan oleh pendeta yang disiarkan dalam suatu televisi swasta, dan katanya pendeta itu agak gemas melihat email yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kok mencari wajah Tuhan, memangnya wajah Tuhan hilang di mana gitu ya. Pendeta itu sampai gemas membahas tentang pertanyaan itu. Wah, ini pertanyaan ngawur gitu kata dia ya. Nah, menurut saya justru kalau temanya mencari wajah Tuhan dan ada komentar memangnya wajah Tuhan itu hilang kemana kok dicari ya. Nah, menurut saya itu ada dua unsur kebenarannya ya. Yang pertama, memang betul wajah Tuhan itu harus dicari karena hilang. Tapi sebenarnya wajah Tuhan itu apa toh? Nah, mari kita lihat bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu menjelaskan tentang bagaimana Allah pada waktu awal mula menciptakan manusia, bahkan bumi alam semesta termasuk binatang tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya manusia kita itu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki wajah gambarnya. Ya, gambarnya berarti apa? Gambarnya berarti image-nya. Berarti penampakannya, berarti sifat-sifatnya. Berarti gambar Allah itu seperti apa toh, atau apa toh gambar Allah? Mari kita bayangkan. Seperti misalnya penjelasan ini bisa kita baca di Kejadian 33 ayat 10, ketika Yakub itu berpersembahan kepada Esau karena mereka baru saja bertengkar dan lama tidak berjumpa, takut berjumpa. Maka kata Yakub demikian, jangan, jika saya telah menyenangkan hati abang, ini artinya Esau, terimalah persembahan saya ini. Bagiku melihat wajah abang sama dengan melihat wajah Allah, karena abang begitu ramah kepada saya. Jadi kalau kita bisa bayangkan mudah, wajah Tuhan itu kayak apa, wajah Allah kayak apa ya, bayangkan wajah manusia, mari bandingkan. Nah, kalau saudara-saudara itu disuruh menjelaskan wajah manusia itu seringnya kayak apa toh? Nah, pasti kan
Ya mungkin bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa menyenangkan, bisa auranya cerah, tapi bisa jadi marah, cemberut, wajahnya kemudian ya galau, wajahnya tidak senang, wajahnya kemudian kelihatan sangar, kelihatan apa itu membuat orang ketakutan tuh ya. Itu kan wajah manusia. Tapi mari bayangkan hayati wajah Allah. Allah itu kan penuh kasih. Allah itu Maha Pemurah, pengampun, selalu memberkati, memperhatikan, ya, tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan manusia dan sebagainya. Itulah wajah Allah. Wajah yang agung, wajah yang penuh kasih. Jadi kalau mencari wajah Tuhan, berarti kan ada dua hal kebenaran di sini. Memangnya wajahnya hilang kemana? Ya kalau wajahnya Tuhan sendiri tidak pernah hilang. Nah yang hilang wajahnya siapa? Wajah yang ada di manusia. Sifat-sifat Allah yang ada pada diri manusia. Sifat kasih, sifat pengampun, sifat ceria, merangkul, mempedulikan, bersukacita. Itu yang hilang, yang perlu dicari. Ya tidak dicari tapi dikembalikan. Karena bisa jadi bisa hilang sebagian, tapi bisa juga hilang semuanya. Nah, bukankah mereka yang lupa diri, lupa daratan, bermuka gelap itu kan karena wajah Allahnya sudah pudar kan, sudah hilang kan? Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Dalam bahasa aslinya imago Dei. Jadi image-nya Dei, image-nya Tuhan, image-nya Allah. Itu mestinya yang dimiliki manusia. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh manusia, maka yang ada hanya kejahatan, hanya dosa yang kemudian mewarnai wajah manusia. Maka citra Allah yang sejak awal ini kemudian hilang, kemudian pudar. Maka harus dicari dan dikembalikan. Jadi mengacu kepada pertanyaan yang dibahas pendeta terkenal ya di sebuah televisi swasta tadi, menurut saya tidak perlu marah-marah. Memang itu mengandung kebenaran. Memang harus dicari. Memang hilang kemana ya, hilang di dunia ini ya. Kok malah begitu ya? Harus dikembalikan, dicari. Nah, banyak dalam ayat Alkitab yang menjelaskan bagaimana manusia itu harus mencari wajah Tuhan. Artinya apa? Harus mencari kehendak Tuhan, sifat-sifat Tuhan, ya, damai Tuhan, damai sejahtera Tuhan diwujud nyatakan, dikembalikan agar minimal tidak pudar, bahkan damai sejahtera Tuhan itu kemudian terwujud nyata. Sehingga kita manusia itu menunjukkan citra Allah, sifat-sifat Allah, perilaku seperti Allah yang mengasihi, peduli dan sebagainya tadi. Sehingga harus dicari. Nah, bagaimana mencari? Karena wajah Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, karena wajah Tuhan itu adalah citra Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dicari dengan rajin dan menggumuli firman Tuhan. Rajin untuk mempelajari, menjalankan firman Tuhan, sehingga hidup kita memancarkan citra Allah, bukan citra yang lain. Coba saya ingin tanya, kalau sedang marah itu yang diperlihatkan wajah siapa? Citra siapa? Gambar siapa? Gambar Tuhan? Wah, tentu gambar iblis ya. Karena apa? Kata-katanya kotor, keras, membentak, ya, melukai itu ya. Bagaimana kalau orang itu misalnya mukanya cemberut habis marah atau apa, kan pasti itu bukan wajah Tuhan ya, karena berlipat-lipat. Matanya merah ya kan, sambil mungkin menggetak-getakkan gigi. Wah, itu bukan wajah Tuhan itu. Ya. Itu wajah setan itu kan. Itu kan menakutkan. Mana ada orang yang kemudian bersukacita melihat orang yang mukanya marah sambil membentak-bentak kan? Nah, tidak seperti itu. Maka dalam perjanjian lama itu wajah Tuhan diharapkan selalu dinikmati oleh umatnya. Maka kata-kata berkat dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26 itu dikatakan demikian.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Nah, itulah kata-kata berkat yang diucapkan kepada umat Tuhan, umat Israel waktu itu, karena mereka menginginkan, mengharapkan, merindukan seperti ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Ya, walaupun Musa tidak tahan berhadapan muka dengan Tuhan ya, sehingga sampai dia menutupi mukanya dengan sapu tangan atau dengan kain, karena begitu agung, karena barang siapa melihat wajah Tuhan itu mati ya. Artinya wajah Tuhan, wajah ilahi waktu itu, wajah kekuasaan Tuhan. Tapi bahwa wajah Tuhan yang menyinari, yang menghadapkan, artinya itu kan tidak memalingkan muka, tidak memalingkan berkat, tidak menghilangkan berkat. Mari bayangkan mudah saja, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara itu bertegur sapa, bercakap-cakap dengan seseorang yang mencintai, tapi tiba-tiba suatu ketika membuang muka, tidak mau menghadapkan wajahnya, itu kan tersinggung kan? Itu kan sebuah penghinaan. Jadi seperti itu bayangannya. Orang mengharapkan, umat mengharapkan pasti ada perhatian yang istimewa. Wajah Tuhan menghadap kepada mereka, menyinari dengan wajahnya, artinya apa? Memberkati, memberikan kekuatan, perlindungan yang sepenuhnya. Sama seperti misalnya Mazmur 88 ayat 14, dia berkata demikian, "Ya Tuhan, mengapa Engkau menolak aku? Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripadaku?" Ya kan? Jadi ketika Mazmur merasa hidupnya tertekan, penuh dosa, dan dia mohon pada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu dia rasakan memalingkan mukanya, sehingga dia merasa tertolak. Itu kan membuat orang tersinggung tadi dah. Ketika orang bertemu muka, mengharapkan ada sapaan yang menyenangkan, malah membuang muka. Ini kan perilaku yang sering terjadi kalau orang sedang bermusuhan kan. Jangankan melihat mukanya ya, melihat gelagatnya atau melihat tubuhnya dari jauh saja sudah menghindar, apalagi sampai berpapasan muka. Nah, tentu kalau berpapasan muka ya segera dibuang mukanya kan. Maka dalam Mazmur 51 misalnya, pemazmur mengharapkan bahwa Allah berkenan untuk memperhatikan hidupnya secara pribadi ketika dia berdosa. Dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 9, ya, Mazmur 51 ayat 9, "Palingkanlah wajah-Mu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku." Jadi pemazmur mengharapkan Allah kemudian berkenan memperhatikan, memalingkan wajahnya, dan kemudian berkenan menghapus dosa-dosa dan pelanggarannya. Maka dalam kitab Mazmur banyak sekali bagaimana pemazmur itu mencari kehendak Tuhan, ya, menemukan kehendak Tuhan dengan tekun berdoa, dengan tekun mencari kehendaknya, mencari wajahnya. Ini memang dalam rangka tadi menemukan wajah Tuhan yang hilang. Ya, artinya hilang itu yang hilang milik manusia, bukan milik Allah pribadi. Kalau Allah tetap dimanapun wajah Tuhan itu ada. Tapi wajah Tuhan yang diberikan pada manusia yang menjadi citra Allah tadi itu bisa hilang. Yang menarik misalnya Amsal 15 ayat 30 dikatakan bahwa wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa. Pengkhotbah 7 ayat 3, "Kesedihan lebih baik daripada tawa, biar wajah murung asal hati lega." Jadi artinya wajah itu menentukan citra Allah yang tampil, yang nampak. Jadi kembali kepada topik bahasan kita, mencari wajah Tuhan dan menemukan itu adalah upaya yang terus-menerus harus dilakukan oleh manusia sebagai orang percaya. Dengan tekun berdoa, membaca firman, menjalankan kehendak Tuhan dengan setia, sehingga hidup yang nampak ini, baik wajah fisik, perilaku kita, jiwa kita, hidup kita, itu memancarkan citra Allah, sukacita Allah, kehendak Allah. Itulah wajah kita.
Nah, pertanyaan refleksinya, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu dan saudara boleh ditanya, kira-kira dalam sehari-hari itu yang ditampilkan lebih banyak wajah Allah atau wajahnya siapa? Ya, sampai wajah iblis atau setan jangan ya. Lebih banyak menampilkan wajah yang ceria, bersukacita, memberi penghiburan, pengharapan, kekuatan, atau wajah atau hidup yang membuat orang takut, cemas, khawatir, ya, gentar, bimbang, membuat was-was, bahkan hidup mencekam atau itu. Nah, mari kita kembalikan wajah Allah dalam hidup kita yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan pada kita, sehingga betul-betul citra Allah seperti ketika diciptakan manusia pertama itu akan menjadi nampak. Demikian renungan saya. Tuhan Yesus